mau jadi menteri. Menteri, aduh, menteri apa ini ya? Menteri yang cocok buat Habib Rizik. Menteri agama jangan, bisa jadi konflik terus. Habib Rizik cocoknya menteri keuangan. Makanya saya bilang sama Pak Prabowo Subianto, ini kan pejuang yang paling setia ini, ya, Habib Rizik menemani Pak Prabowo Subianto ketika 2019, 2014 itu dalam susah, itu sebenarnya teman yang sejati, ya kan, teman yang sejati gitu loh. Jangan ditinggalkan Pak, jangan dilupakan. Habib Rizik ini harus diangkat untuk membenahi Indonesia juga. Diajak dong jadi menteri, gitu, dirangkul gitu loh Pak. Dan juga saya ingat Pak Amin Rais yang juga Pak Amin Rais dulu dan Mas Roy Suryo, pada saat memukul podium di Jogja, kayak gitu 2019 itu di belakang itu ada Pak Roy Suryo, Stadion Kridosono ya. Pak Roy Suryo maupun Pak Amin Rais itu kan ada di belakangnya ketawa ya kan. Di masa susah saat itu semuanya. Di masa susah itulah teman sejati Pak Prabowo Subianto. Banyak yang tanya sama aku, Bang Bil, mana si Rismon Sianipar? Kenapa kok jarang nongol? Ya betul, kalau Roy Suryo dan Dr. Tifa pada kesana kemari, pokoknya presentasi buku di mana-mana, didampingi pengacara, didampingi Refli Harun. Mana ini Rismon Sianipar? Kok nggak nongol-nongol lagi gitu? Nah guys, aku mau tunjukkan kalian ternyata Rismon Sianipar pulang kampung kehabisan bensin, kehabisan bensin, amunisinya kayaknya habis dan itu diakui ya. Jadi kebetulan aku kemarin nonton beliau punya live, bagus sekali. Teman-teman langsung saja ke kanal YouTube-nya. Tapi kali ini aku mau perlihatkan ke kalian potongan-potongan pernyataan beliau yang menurutku menarik untuk kita ulik, kita diskusikan. Bang Bil ngapain ngegosip? Itu kan privasinya orang. Oh no. Seseorang yang sudah bermain di ruang publik, yang sudah menyatakan pendapatnya di ruang publik, maka itu menjadi domain publik. Dalam artian menjadi haknya setiap orang untuk menerima informasinya. Bisa orang memberikan opini balik, bisa orang mereaksi, bisa orang kemudian menanggapinya. Kalau memang nggak mau kemudian dia punya pernyataan-pernyataan tidak dikoreksi dan juga tidak direaksi oleh pihak yang lain, maka jangan pernah membuka secara publik apa yang kemudian dia posting atau apa yang dia kemukakan atau pendapatnya di setiap media sosial, termasuk dalam hal ini adalah Balige Academy. Oke, Bang Rismon, selamat pagi untuk Anda dan selamat pagi buat teman-teman yang penasaran. Aku heran juga di subscriberku itu banyak yang komen, Bang Bil mana Rismon nggak nongol loh. Kalian kok nanya aku gitu loh. Kayak aku berteman sama beliau gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Hari ini aku kepingin mengajak ke kalian. Ada beberapa poin penting ya yang aku dengarkan pernyataan beliau yang menurutku juga perlu kita debat, perlu kita kritik. Bahkan yang paling menarik adalah ternyata lewat pernyataannya beliau tuh kecewa sama Prabowo. Kenapa Amin Rais dan juga Habib Rizik tidak dijadikan menteri? Wih, kenapa HTI dibubarkan? Wah, Rismon Sianipar. Oke. Kita akan bahas ya guys ya. Tapi sebelumnya aku mau mengajak kepada kalian yang belum subscribe dulu. Yang belum pernah komen, ayo nyatakan pendapat kalian di komentar. Anda anti gue kah? Atau Anda dukung kah? Terserah. Anda yang sudah bosan tentang ijazah palsu, monggo. Anda pokoknya siapapun yang sudah nongol, yang sudah mampir, jangan lupa untuk share video ini kalau dianggap bermanfaat. Oke guys, langsung saja kita bertemu dengan Bang Rismon Sianipar. Karena harus hemat-hemat, karena di Jakarta biaya hidup tinggi sekali, ya kan. Sementara kan Bu Tifa dan Pak Roy Suryo memang domisilinya rumahnya di Jakarta. Jadi bukan karena apa-apa ya, memang karena pulang untuk hemat, pulang kampung. Kalau di Jakarta kan biaya hidup mahal ya kan. Jadi harus. Tapi 2/3 udah muat. Hah? 2/3? Iya dong, kan? Iya kan, 2 dari 3 Udah mewakili. Roy Suryo dan Bu Tifa kan sudah mewakili lah itu ya. Karena memang domisilinya di Jakarta gitu kan. Kita harus pulang kampung supaya bisa masak sendiri. Kan gitu. Ada 2 nih. Kalau bukan karena memang kantong menipis, kan mengharapnya di YouTube. Jualan di YouTube, jualan buku,
Nah kalau algoritmanya turun, ya jatuh juga pendapatan, kan gitu Bang ya. Makanya Bang, punya pekerjaan tambahan atau pekerjaan tetap lainnya supaya ada gaji masuk. Kan Abang bilangnya ada 5 miliar uang dari apa istilahnya paten ya. Abang kan pernah bilang tuh waktu ditanya sama Refli Harun. Jadi Bung Rismon, apakah Anda memiliki royalti di atas 5 miliar? Oh, kurang Bang. Wih, paten 5 miliar guys. Mana kok takut dengan biaya hidup di Jakarta? Makanya ada kerjaan tambahan Bang supaya bisa menghidupi untuk biaya Grab ke sana kemari. Oke, lanjut. Enak, ya kan? Kalau di Jakarta nggak ada tinggal di hotelnya kita tiap hari ya berapa ratus ribu, belum makan pesan GoPay, ya kan, mahal. Jadi pulanglah kami. GoFood. Iya, bayar pakai GoPay. Oke dah. Bang, apa pendananya kayaknya nutup keran kayaknya karena kemarin harus mengelola demo, jadi algoritma YouTube juga bermasalah, akhirnya subscriber yang sering memberikan bantuan dana itu memotong atau bagaimana Bang? Ya Bang ya. Jadi kalau mau bicara perjuangan Bang, jangan ngitung-ngitung operasional Bang. Berjuang aja gitu. Atau bilang aja kalau Abang ini memang komersil, bukan penelitian. Karena Abang ini bingung mau cari duit dengan cara apa, akhirnya fitnah orang. Kan begitu akhirnya. Ya kan Bang? Ya udah, nggak apa-apa Bang, lanjut aja kau. Oke. Kita ke hal lain yang didiskusikan ini. Ini ya, mau kalian beli ini bahasa Inggris. Ini akan saya berikan kepada Prabowo Subianto. Itu loh ya, 757 halaman. Jika Anda sudah punya mesin bor, itu artinya sekarang Anda juga bisa punya mesin gergaji. Cukup. Jadi udahlah, termul ini hapus saja. Iya. Capek kan? Ini NPD begini guys, tidak mau dikritik, tidak mau ada orang yang memberikan pertanyaan yang berbeda dan juga pernyataan yang mungkin barangkali bisa disebut menyudutkan dia. Itu langsung dia suruh hapus sama istrinya. Jadi istrinya di samping itu jadi operator yang kemudian mendukung apa-apa saja aktivitasnya Rismon Sianipar. By the way, buku yang dia mau kasih ke Pak Prabowo benar-benar bisa diberi nggak ya? Luar biasa. Oke, semoga Pak Prabowo baca. Malaysia nyimak. Pokoknya yang benar bagi dia cuma Joko Widodo, itu yang repotnya. Para apa ini ya? Penelitian ya balas dengan penelitian. Gitu aja. Persoalannya Abang tidak penelitian. Ya Bang ya. Abang itu sudah fitnah-fitnah, Abang itu sudah jahat tentang Pak Jokowi. Ini bukan soal Pak Jokowi yang paling benar atau Pak Jokowi segala-galanya, enggak. Aku mungkin beda dengan teman-teman yang lain. Kalau aku secara pribadi misalnya, aku mengkritik kebijakan-kebijakan Pak Jokowi di hal-hal tertentu. Aku kemudian melihat ada kepemimpinannya Pak Jokowi yang nampaknya ini tidak populis. Tapi dalam konteks ijazah ini, hanya orang yang tidak berakal baik Bang yang menurutku ikut dengan pikiran-pikirannya Bang Rismon dan kawan-kawan ini. Orang yang berakal sehat itu tidak akan terjebak dengan problem ijazah karena memastikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli Bang ya. Jadi bukan seolah-olah cuma Pak Jokowi aja yang benar, enggak lah. Enggak seperti itu. Orang-orang ini pada kecewa sama Abang juga. Mungkin kemarin mereka kritik tuh, termasuk Joshua Sinambela. Joshua Sinambela itu orang yang sebenarnya belakangan dia sama dengan teman-teman di UGM ya. Jadi profesor-profesor dan dosen-dosen di UGM itu banyak mengkritik Pak Jokowi di penghujung akhir Pak Jokowi gitu. Jadi banyak yang anti juga sama Pak Jokowi. Ya sekali lagi termasuk Joshua Sinambela. Tapi karena orang-orang sudah masuk akal, mereka meneliti apa yang dilakukan oleh Bang Rismon ini nggak nyambung, apa yang Bang Rismon perbuat ini tidak sesuai dengan apa yang semestinya sebagai seorang akademisi, maka Joshua termasuk Pak Prof Kuncoro, Pak Danang itu sebenarnya orang yang antipati tuh sama Pak Jokowi. Tapi apa coba yang dia lakukan sekarang? Dia membela Pak Jokowi bukan karena Jokowinya, tapi karena kebenaran bahwa Jokowi itu kuliah di UGM yang kemudian gara-gara penelitian yang Bang Rismon bilang ini akhirnya membuat UGM itu punya nama buruk Bang. Jadi gitu. Abang. Ya, repot kali sih. Jangan goyang Bang. Goyang ya? Iya. Oke. Hanum, apa ini? Dulatif Hanum, mampir Lombok lagi Bang, nginep rumah di Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kota Mataram. Kayaknya saya pernah. Mana kelanjutan ijazah palsu? Bagaimana kelanjutannya? Ya tergantung penyidik, kan begitu.
ya. Kalau penyidik punya bukti yang kuat, otentik, ya sudah. Tersangkakan semua yang menurut Anda itu layak ditersangkakan, gitu aja kan. Tanding ke pengadilan. Nah, berani ya sudah ya. Repot kali. Dari Kak Ica Aprijun, abaikan termul katanya. Kemarin katanya minta tolong di SP3 ya. Ini bermohonnya sudah atau sudah pasrah Bang ya, udah pasrah, udah tidak betul-betul punya kemampuan lagi, ya udah dan tarung lah ya, tarung di pengadilan ya. Ini Bang ya, aku kasih saran sama Abang. Saran dari mungkin sesama YouTuber lah ya, kalau nggak mau dibilang sebagai sesama peneliti. Kalau mau bicara peneliti, maaf, bukan tipe peneliti seperti yang kami lakukan selama ini, penelitian di kampus-kampus dengan gayanya Abang gitu. Karena Abang memang bukan akademisi lagi, tidak punya pekerjaan lagi, udah dipecat dari kampus, kemudian Abang cari proyek, udah bingung, akhirnya main YouTube. Nah, main YouTube juga mencari algoritma-algoritma yang tinggi udah nggak dapat, akhirnya dapatnya di kisru ijazahnya Pak Jokowi. Maaf Bang ya, aku mau ingatin, lebih baik Abang itu menarik semua ucapan dan minta maaf sama Pak Jokowi. Itu serius loh Bang. Ya, ini bukan soal mendukung Pak Jokowi, enggak. Kasihan Lai ya, kasihan Abang juga. Sebenarnya Abang minta maaf saja kepada Pak Jokowi dan kepada publik. Karena memang Abang itu keliru. Selain keliru, fitnah Bang. Dan Abang juga tidak ada terlihat benar-benar melakukan penelitian, melainkan tendensius yang tinggi, antipati, kebencian. Orang yang mengkritik orang lain tanpa kemudian melihat sesuatu yang baik dari sisinya, maka kritik itu 100% adalah kebencian Bang. Seimbang dong. Jadi ada hal yang Abang lihat, oh Pak Jokowi baik, oh Pak Jokowi buruk, Pak Jokowi baik, Pak Jokowi buruk. Jangan Pak Jokowi buruk terus. Parahnya lagi berkaitan dengan ijazah Bang. Aduh. Di penyidikan pasti naik kasus ini Bang, masuk ini ya. Aku yakin nanti sampai Abang statusnya sebagai tersangka dan kemudian akhirnya diproses di pengadilan, Abang mau bilang Abang mau tarung seperti apapun, minta maaf. Penelitian yang Abang bilang itu, buku-buku yang Abang sampaikan itu tuh jadi bahan tertawaan Bang. Bukan karena seolah orang tidak balas dengan buku, bukan karena tidak punya kemampuan membuat buku, bukan. Karena persoalannya udah kita tahu dan publik semua udah tahu ya, apa yang Abang tulis itu. Oh, kalau rakyat yang Abang bilang itu adalah rakyat yang memang satu kolam dengan Abang ya, cuma 12%. Kan gitu. Ini dari lubuk hati yang terdalam gitu, supaya sudahi ya. Kan akhirnya kan Abang algoritmanya turun ketika bicara ijazah, pulang kampung karena biaya hemat, nggak mampu tinggal di Jakarta. Atau mungkin bohirnya sudah tutup keran untuk membayar hotel setiap hari gitu ya. Paling kan Abang dapat dari YouTube itu ya enggak sampai lah 30 juta, 10 sampai 20 juta lah Abang setiap bulan itu. Belum cukup itu untuk membayar harian hotel-hotel kan gitu. Bilang aja kalau ada tambahan-tambahan subsidi. Ya makanya jualan buku, makanya jualan fitnah supaya dapat duit. Dijual kepada siapa? Dijual memang kepada orang-orang yang benci sama Pak Jokowi. Jadi duit ini barang. Kan kasihan pola hidup seperti itu Bang. Keras ini hidup, masa cari makan dengan cara-cara seperti itu. Oke guys, kita lanjut. Saya kan pulang kampung, hemat biaya dulu ya kan. Jadi ya sementara Pak Roy dan Bu Tita kan domisilinya memang di Jakarta, jadi nggak perlu nggak perlu tinggal di hotel ya, jadi lebih hemat ya. Kenapa ijazah Pak Prabowo nggak termul? Pak Prabowo mau jelas lulusan akmil. Pak Prabowo juga bukan walk the talk. Pak Prabowo bahasa Inggrisnya kan bukan we walk the talk, not only talk the talk. Ya, Peneliti begini? No, ini bukan penelitian Bang. Ini sudah menghajar secara personal. Kalau Anda bilang bahwa Pak Prabowo jelas akmil, Pak Jokowi jelas UGM. Sama-sama jelas gitu. Adil aja, teliti juga. Akmil itu apakah lulus atau tidak. Ya kan? Curigai aja nggak apa-apa. Kan seperti itu. Atau diluluskan. Mana ijazahnya atau mana sertifikatnya. Hanya karena kebetulan waktu itu dia memiliki mertua
yang kebetulan presiden, atau karena dia punya ayah yang kebetulan juga menteri, ya, atau pendiri BNI, sehingga itu dia tidak perlu kuliah serius, yang penting masuk saja. Jadi ijazahnya biar dibuatin, nggak perlu. Kenapa nggak diteliti seperti itu juga Pak Prabowo-nya? Jangan karena kebetulan Pak Prabowo bahasa Inggrisnya fasih, ya kan, karena orang ini dari SD udah tinggal di luar negeri, Bang. Pak Jokowi kan ya orang Jawa gitu. Dan biasa aja orang-orang kalau bicara bahasa Inggris yang tidak fasih kan, orang bahasa yang penting kan substansinya bisa dipahami. Abang sendiri juga bahasa Jepang nggak tahu. Ayo, cuma ditanya ogenki desu ka? Rismon sang, kan cuma ditanya kayak gitu. Ogenki desu ka? Pertanyaan biar orang nggak lulusan Jepang, biar orang nggak kuliah Jepang tahu kok. Kan gitu. Bagaimana Bang? Kok sampai pada wilayah itu Anda mau teliti? Anda mau pertanyakan soal we not the talk, only the talk. Itu istrinya tuh yang suaranya nambah-nambah. Itu kan jahat betul ini. Sama-sama ternyata. Kompetensinya aja udah kelihatan berkelas. Nggak perlu ditanya. Apa yang perlu dipertanyakan? Sama seperti Einstein. Masa mau tanya lagi tentang matematika dasar? Pak SBY udah jelas, mesinnya lengkap. Ya jelas lulusan Akmil itu. Apa yang dipertanyakan? Tetapi kalau walk the talk, not only talk the talk, itu lulusan UGM atau enggak itu? Coba lagi nanti. Pak SBY itu juara loh. Ada ijazah pakai foto pakai kacamata. Coba. Banyak sekali foto-foto orang yang wisuda dan juga orang yang punya foto di ijazah itu pakai kacamata, Bang. Ais, Abang berarti tidak meneliti dengan serius. Dan di UGM itu banyak orang yang punya ijazah yang pakai kacamata. Teman-teman bisa cek lah. Bahkan kemarin itu kalau nggak salah Pak Danang atau siapa itu yang kemudian memposting tentang beberapa foto-foto wisuda dan foto-foto di ijazah berkacamata dan UGM. Abang aja yang tidak komparatif, yang tidak mencari identitas orang lain. Abang cuma fokus ke Jokowi. Dan itu pun yang abang cari komparasinya atau pembandingnya itu dari ijazah-ijazah, skripsi-skripsi yang memang tidak sama dengan Pak Jokowi, sehingga dijadikan hipotesa, dijadikan semacam ini pembuktian bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, skripsinya palsu. Abang jadi bahan tertawaan di kampus-kampus, dosen-dosen yang serius ya, kecuali dosen-dosen yang memang anti sama Pak Jokowi juga yang memanfaatkan keadaan ini gitu. Itu ketawain abang dan kawan-kawan gitu. Kecuali mereka yang kayak Samad ya, mereka tahu ijazahnya Pak Jokowi ini asli, cuma mereka mau memanfaatkan algoritma YouTube ya kan. Karena pekerjaannya cuma di situ gitu. Makanya coba usahakan ada omset atau ada tambahan dari duit lain Bang, supaya nggak berharap YouTube saja. Jadi YouTube itu cuma hobi aja, dapat duit alhamdulillah, nggak dapat duit tidak takut. Karena ada ya UMKM lah Bang, jualan kue, suruh istri diam aja di Balige, kemudian ya goreng-goreng pisang, kan itu lumayan untuk hari-hari gitu kan. Aman Bang, nggak usah malu, nggak usah gengsi jadi penjual UMKM. Banyak juga itu teman-teman yang biar dia sudah punya omset bagus, dia jadi YouTuber kaya raya, tetap dia pekerjakan keluarganya, istrinya, atau dia punya usaha kecil-kecilan. Usaha mikro itu enak Bang, biar cuma hari-hari dapat. Jadi nggak takut ya. Jadi begitu algoritma turun, ya pendapatan di pendapatan YouTube itu kemudian turun, Abang tidak takut. Ayolah. Coba kalian tanya universitas di kampung kalian masing-masing. Jangan, Ya. mungkin nggak semua tahu Pak SBY itu juara ranking. Nomor 1 ya. Iya, Biasa ranking. aja. Pak Jokowi juga ranking kok waktu di SD dan juga SMP, itu pengakuan teman-temannya bilang. Bu Ririn Jo Jadi kalau 10 dolar. Pak SBY itu kan kalau nggak salah terbaik di angkatannya. Iya, Gitu. Adi Makayasa Iya, ya kan? namanya. Adalah namanya. Ubur-ubur ikan lele tangkap Jokowi le. Sebenarnya kita nggak ingin menangkap Jokowi ya, cuma perbaikan aja nanti di KPUD berikutnya supaya lebih seksama. Pegang ngetong. Jangan dipegang. Jangan dipegang. Let me do Oke. it. Ya, Tapi saya mau baca komentarnya. Oh, pakai ini lah. Udah lah, nggak apa-apa. Ubur-ubur ikan lele tangkap Jokowi le. Sebenarnya kita nggak ingin menangkap Jokowi ya, cuma perbaikan aja nanti di KPUD berikutnya supaya lebih seksama, jadi tidak ada keraguan apapun. Lebay. Ya kalau masalah Ini akhirnya dia mau mengatakan bahwa KPU dianggap jebol guys. Lebay. Udah mulai ketakutan. tangkap itu nanti lebih penting Pak Jokowi jujur dulu gitu ya kan.
Bang jadi menteri bang lebih enak mancing ya daripada apa namanya repot-repot. Data RS Channel, gimana kelanjutan ijazah palsu? Bagaimana kelanjutannya ya tergantung penyidik kan gitu ya. Kita berlima. Aja otaknya. Gitu ya. Ini atas nama Esking. Saya cucu Esking ini adalah subscriber Bali Academy yang setia dengan live. Saya cucu almarhum pahlawan perjuangan kemerdekaan RI terkenal etnis Tionghoa yang terkenal mendukung Bang Sanchez. Jadi jangan salah, dari Tionghoa juga banyak pahlawan kemerdekaan. Iya makanya aku bilang kita jangan dipecah-pecah etnis itu, label-label kalau ini begini, kalau FPI HTI begini, begini. Seperti Tan Malaka kan? Dia dukung FPI HTI guys. Dukung sekaligus minta perlindungan dari HTI dan FPI. Dia kira ini HTI dan FPI ini dilarang atau kemudian tidak boleh beraktivitas bukan karena tidak ada alasan. Ada alasan bang. Mungkin kau tidak jadi korban kayak Adi Armando. Mungkin kau tidak tahu tuh HTI itu punya ideologi yang berbeda. Jangan kau samakan dengan etnis Cina. Teman-teman Tionghoa yang datang ke Indonesia itu mereka jadi Nusantara, mereka jadi pejuang untuk Indonesia. Tapi kalau HTI, mereka berjuang untuk Indonesia dengan catatan Indonesianya dihapus, diganti dengan negara khilafah. Abang tidak mengerti aja gitu. Parah kau bang. Kau tidak tahu apa-apa soal itu. Kenapa aku logatnya jadi kayak orang Batak ya? Iya. Padahal semua karena sayang sama negaranya. Gitu. Iya kan? Tapi kalau di label ekstrim ya orang marah. Justru dirangkul. Bagaimana opini kalian untuk mengembangkan Indonesia ini? Gitu. Tapi kalau udah dilabel jadi musuh negara lah, apalah. Seolah-olah yang melabel ini udah cinta kali sama negaranya. Ternyata Bukan bang, karena ada rekam jejak ya. Ada rekam jejak tentang FPI dan juga HTI adalah sebuah komunitas yang memang aktivitasnya itu menjadi perangkat negara di dalam negara gitu. Jadi aparat yang main hakim sendiri. Itu nggak bisa bang ya. Kalau HTI mungkin nggak sampai mukul-mukul gitu. Tapi kalau FPI sampai mukul-mukul. Tapi apakah HTI tidak memukul secara fisik? Iya, tapi dia memukul secara ideologi bang. Kau yang berbeda, kami misalnya di Muslim, yang berbeda itu sama dia, yang kemudian tidak sesuai dengan pendapat. Bahkan kalau dulu kena HTI-HTI-nya lagi berjuang dan berkembang ya, abang ini haram hukumnya mereka bergaul dengan abang gitu. Karena abang ini kategorinya kafir. Apalagi kami-kami yang Muslim misalnya, yang berbeda pendapat dengan mereka, itu disuruh syahadat lagi. Emang enak itu ada organisasi yang mau mengkapitalisasi ajaran agama di negeri ini? Nggak bisa. Apalagi mau mengubah ideologi Pancasila. Abang nggak pernah dengar aja itu bagaimana pidatonya pemimpin dan imam-imamnya HTI dan juga FPI. Wah ngeri. Kalau FPI nggak perlu dia punya kalimat-kalimat. Perilakunya mereka ketika berada di sebuah daerah. Main sweeping, main razia, main pukul. Abang aja nggak ngerti itu. Jadi bagaimana nggak mau dibilang radikal? Ya radikal. Bang fokus pada ijazah palsu, iya sabar dong ya, karena kan kita nggak punya wewenang apapun di Indonesia ini. Algoritmanya tumbang. Iya, jadi kalau algoritmanya Ternyata algoritmanya tumbang guys. Makanya lagi stres, makanya lagi bingung. Algoritma tumbang, duit juga menurun. sekarang sudah mati atau redup, ya memang itu adanya ya. Saya nggak sanggup juga untuk mengiklankan video saya supaya nanti algoritmanya naik lagi, kecuali secara bersama kita bersama-sama menyuarakan lagi. Kata Bang Tape ya, gak lek baca komenku, cabutlah aku lek. Guys, di sini aku mengambil kesimpulan bahwa ini bukan penelitian guys, tapi ini mau mengangkat dia punya YouTube supaya banyak subscriber, algoritmanya naik, maka kemudian dapat duit banyak. Bang Rismon dan istri, kenapa sih kalian harus cari duit dengan cara seperti ini? Ayo bang, move on ya. Banyak cara kok. Makanya jadikan YouTube itu memang tepat menjadi sumber penghasilan. Tapi jangan berharap juga sepenuhnya di YouTube bang. Nanti kalau misalnya abang sakit itu abang gak bisa online. Kalau abang gak bisa online, turun algoritma kan. Memang aku lihat juga Bali Academy turun dia punya viewers bang. Makanya supaya abang aman, cari pekerjaan lain ya. Apalagi abang bilang abang punya uang 5 miliar dari paten gitu. Atau bohong itu bang. Ais berbohong lagi pasti sudah berbohong.
Makanya bagi tugas istri fokus jual pisang goreng atau bikin buku lah ya, bikin buku atau apalah. Fokus aja di situ jualan-jualan dan lain-lain sebagainya. Jangan cuma berharap di YouTube ya. Algoritma itu naik turun Bang. Itu ya. Aku sendiri juga melihat algoritma turun, tapi jangan berharap sama YouTube untuk mendapatkan uang penghasilan. Ada proyek-proyek lain, ada pekerjaan lain yang minimal UMKM lah ya. Atau punya pasangan yang juga punya pekerjaan lain yang juga bisa ya memberi pendapatan atau pemasukan juga gitu, Bang. Atau telepon bohirnya supaya jangan tutup keran uang gitu. Ya aku nggak bilang ada bohir ya, tapi bohir dalam artian bisa saja kan sumbangan-sumbangan. Biasa kan abang sering cari-cari duit itu kalau live, ayo bayar beli ini, ayo bayar ini kan gitu. Ayo bantu ini, ayo bantu itu. Sayang ya guys, Bang Rismon nampaknya terjebak dengan dia punya situasi dan kondisi sendiri. Cukup prihatin sih. Teman-teman yang punya kelebihan rezeki jangan lupa untuk ya kalaupun tidak mau transfer langsung beli aja bukunya beliau gitu ya. Tambah-tambah beliau punya aktivitas lah gitu. Sambil menunggu kapan beliau kemudian akan ditetapkan sebagai tersangka dan tarung Musuh kita itu gitu loh. Ya, makanya saya bilang sama Pak Prabowo Subianto ini kan pejuang yang paling setia ini. Ya, Habib Rizik menemani Pak Prabowo Subianto ketika 2019, 2014 itu dalam susah itu sebenarnya teman yang sejati. Ya kan, teman yang sejati gitu loh. Jangan ditinggalkan Pak, jangan dilupakan. ya. Habib Rizik ini harus diangkat untuk membenahi Indonesia juga. Diajak dong Diajak kemana? mau jadi menteri. Ternyata Bang Rismon diajak Habib Rizik untuk membujuk kepada Prabowo agar jadikan Habib Rizik sebagai menteri. Aduh, menteri apa ini ya? Menteri yang cocok buat Habib Rizik. Menteri agama jangan. Bisa jadi konflik terus. Habib Rizik cocoknya menteri keuangan. Karena menteri keuangan yang baru kayaknya bikin kacau. Cocok Bang. Menteri keuangan Bib. Monggo Bib. Itu dirangkul gitu loh Pak. Dan juga saya ingat Pak Amin Rais yang juga Pak Amin Rais dulu. Amin Rais juga dirangkul sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Wih, keren itu. Guys, tulis di komentar ya. Dan Mas Roy Suryo iya pada saat memukul di Jogja dia, di podium di Jogja kayak gitu 2019 itu di belakang itu ada Pak Roy Suryo, Stadion Kridosono ya. Pak Roy Suryo maupun Pak Amin Rais itu kan ada di belakangnya ketawa-ketawa ya kan. di masa susah saat itu semua Di masa susah itulah teman yang sejati setia, Pak Pak Prabowo Sejati. Subianto, bukan para penjilat-penjilat termulia yang dulu mengata-ngatai Anda itu. Saat itu menyepelekan Anda, merendahkan Anda, sekarang malah jadi menteri itu, semua termul-termul dulu itu. memaki-maki Pak Prabowo Iya, loh. semua memaki-maki, merendahkan. Ketika Anda di posisi itu, itulah teman sejati. Abang coba ceritakan abang die hardnya Pak Prabowo di sebuah platform sampai di take down. Terus jadi take down ya kan. Die hardnya Pak Prabowo. Biarinlah. Tapi kan saat itu Pak Amin Rais gimana, Pak Iya. Prabowo Subianto, Pak Roy Suryo menemani Anda gitu loh. Ya berikanlah kapasitas. Fix. Kesimpulannya Dr. Tifa, Roy Suryo, Amin Rais, Habib Rizik itu harus dirangkul oleh Prabowo guys ya. Atau mungkin kalau kayak Dr. Tifa itu dia berharap sih kemarin Anies yang jadi presiden supaya dia jadi menteri gitu. Dan memang kemarin waktu dia ke UGM dia bilang, oh kalau saya jadi menteri ini saya bisa jadi menteri loh, jangan dikira. Kayaknya mereka lagi berharap supaya kemudian dipanggil sama Pak Prabowo. Bang Rismon, saya mau kasih tahu sama Anda Bang ya soal Amin Rais, Rizik Sihab dan juga Roy Suryo. Udahlah kalau Roy Suryo nggak mungkin akan dipanggil, wong dia. Boleh mau ketawa guys? Oke. Dah. Habib Rizik dan juga Amin Rais itu membela di 2019 dan di 2014. Tahu nggak apa yang terjadi? Prabowo kalah Bang. Kalah Prabowo. Maka ketika kemudian Jokowi berjuang bersama Prabowo
Yang kau bilang itu bersama termul-termulnya itu, Prabowo justru menang. Maka ucapan terima kasih seorang Prabowo itu akan diberikan kepada orang yang memenangkan dia. Justru gara-gara Habib Rizik, gara-gara bertarung bersama dengan Amin Rais dan juga termasuk ada Roy Suryo, kalah Prabowo. Jadi jangan kau salah bang. Kalau hari ini ada menteri-menteri pasca di eranya Pak Jokowi yang kena korup, yang kau bilang termul-termul, itu nggak penting. Emangnya waktu ada menteri-menteri yang korup di eranya Pak SBY, kau mau bilang itu adalah bagian dari SBY yang korup? Kan tidak. Bahkan dari Partai Demokrat lagi yang korup, berjamaah pula. Ayo, apakah Pak SBY juga korup? Enggak kan? Ini orang-orang yang kemudian korup itu adalah orang-orang yang memang tidak amanah, yang tidak sesuai. Itu masuk kau. Syukur aja tuh ada yang merugikan negara, udah divonis, tapi ternyata diampuni oleh Pak Prabowo. Gitu. Jadi bang, minta maaf. Justru Habib Rizik dan Amin Rais lah keberadaan mereka membuat Prabowo itu tidak punya kekuatan untuk memenangkan pemilu. Karena rakyat lebih banyak menyukai pribadi Jokowi dan juga orang-orang yang dipilih Pak Jokowi ketimbang memilih Prabowo saat itu yang dipilih atau yang didukung oleh Habib Rizik dan juga Amin Rais. Guys, kalian punya penilaian sendiri terhadap apa yang dilakukan oleh Rizmon Sianipar. Intinya dia tetap eksis, intinya dia tetap selalu tampil. Hanya memang kasihan beliau punya algoritma lagi turun, sehingga pulang kampung dulu ke Bali guys. Ya, cari duit lagi mungkin atau nunggu-nunggu algoritma naik baru kembali lagi. Makanya dia sedang cari cara bukunya ini laku, ayo jualan terus karena algoritma lagi turun. Orang lagi fokus ke demo, orang lagi fokus dengan masalah-masalah kabinet ketimbang mengurusi ijazah. Padahal orang sedang sadar dan orang sedang merasa waras. Ngapain dulu viewersnya banyak? Itu bukan karena orang-orang sedalam satu kolam abang aja, tapi orang-orang yang memang penasaran dengan penelitiannya abang itu menonton abang. Tapi begitu orang sudah paham ternyata kebanyakan fitnah ketimbang penelitian, orang sudah pada nggak nonton bang. Please, mending kayak kami ini. Algoritma naik, alhamdulillah. Turun, alhamdulillah. Tidak mengganggu penghasilan bang, tidak mengganggu pekerjaan-pekerjaan di luar YouTube bang. Ya, kalau abang cuma berharap YouTube dan juga buku fitnahan itu, aduh, mau miskin kau bang, nggak bisa kau kaya. Kaya itu bukan cuma soal banyak duit ya bang ya, tapi itu soal kesejahteraan, baik kesejahteraan hidup. Apalagi kalau kau masuk penjara nanti, itu simbol kemiskinan. Kemiskinan jangan hanya dipahami tentang ketidakmampuan apa-apa, bukan keberdayaan karena tidak memiliki harta dan lain-lain, tidak. Masuk penjara itu pemiskinan yang terjadi bang ya, karena engkau dihilangkan dengan status, jabatan sosial, tidak punya harta apa-apa, yang kemudian bergaul dengan orang-orang yang ya bermasalah dalam kehidupan sosialnya. Tulis di kolom komentar guys. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz